Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Malam Minggu tanggal 2 November 2024 lalu, dunia media sosial dihebohkan dengan sebuah kejadian penghabisan nyawa seorang wanita yang dilakukan oleh suaminya sendiri ya sobat. Yang membuat kasus ini dalam tanda kutip istimewa adalah peristiwa ini terjadi saat sang istri sedang live di Facebooknya. Jadi dipastikan banyak orang yang dibuat terkejut, baik yang sedang live bersama sang wanita maupun teman-teman dunia maya yang sedang menyaksikan live tersebut. Seketika video live itu menjadi viral dan sampai tanggal 5 November tercatat sudah dilihat lebih dari 2,9 juta kali. Seperti apa sih kejadiannya dan apa pendapat dari keluarga sang istri? Simak video ini sampai akhir ya sobat. Hertalina Boru Simanjuntak adalah seorang wanita kelahiran 27 November 1979 yang berasal dari Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Sergai, Sumatera Utara. Kurang lebih 1 tahun lalu, Hertalina mengakhiri masa jandanya dengan menikahi seorang pria yang juga berstatus duda sepantaran usianya bernama Agus Herbin Tambun. Sayangnya pernikahan mereka yang baru berjalan 1 tahun itu sudah kerap diwarnai dengan keributan. Dari keterangan pihak keluarga, Agus ini berprofesi sebagai pengangguran profesional. Namun ada juga yang bilang kalau Agus ini adalah seorang penjual bebek. Entah mana yang valid, namun tampaknya yang menjadi tulang punggung di keluarga Hertalina adalah Hertalina sendiri. Agus ini sering minta uang ke istrinya tersebut. Kalau pas nggak ada uang akan timbul keributan di antara keduanya. Namun jika sang istri ada uang, pasti si suami ini akan diberi kalau minta. Sampai di sini kita sudah bisa merasakan seperti apa pernikahan kedua yang dijalani oleh Hertalina ya sobat. Mungkin lebih banyak stresnya dibanding dengan happy-nya karena perlakuan dari sang suami. Nah, untuk mengusir rasa stres ini, Hertalina memiliki sebuah hobi yang bisa meringankan suasana hatinya, yaitu bernyanyi. Karena memang saudara-saudara kita yang berdarah Batak mayoritas dianugerahi suara yang istimewa ya sobat. Hertalina ini suka menyanyi sambil live di Facebooknya, dan lagu-lagu yang sering dinyanyikannya adalah lagu rohani. Seperti di malam Minggu tanggal 2 November lalu, sekitar pukul 9 malam, Hertalina sepertinya sedang ingin mengusir rasa penat dalam dirinya. Dia pun mengajak adiknya yang bernama Friska Boru Tambunan untuk live Facebook bareng malam itu. Karaokean yuk sambil live Facebook. Mendengar ajakan tersebut, sang adik yang juga hobi nyanyi tentu saja menyambut dengan gembira. Mereka berdua pun bersiap dengan dandanan seadanya. Friska mengenakan daster warna hijau, sedangkan Hertalina mengenakan daster warna pink cerah, mengambil 2 buah mikrofon dan menyalakan live FB-nya. Sang suami saat itu sedang pergi ke warung kopi di dekat rumah. Sebuah lagu rohani berjudul Kasihnya Seperti Sungai pun mengalun merdu dari kedua saudara tersebut. Di tengah-tengah asik live bernyanyi, tiba-tiba tampak di belakang mereka lewat seorang pria berkaos katung biru dan celana abu selutut yang ternyata adalah Agus sang suami. Hertalina terlihat sempat melihat kedatangan suaminya itu. Kemudian dia melanjutkan nyanyiannya. Yang dirinya tidak sadari adalah ternyata Agus berjalan menuju meja di sampingnya untuk mengambil sajam yang biasa digunakan Hertalina untuk mengupas jeruk. Agus ambil sajam itu dan tiba-tiba saja dari arah belakang Agus mengarahkan sajam itu ke perut Hertalina. Diserangnya Hertalina di bagian perut, dada, dan tangan. Pokoknya ada 5 kali serangan. Friska di samping Hertalina, sang adik nih, berteriak-teriak ketakutan dan panik melihat serangan yang tiba-tiba itu. Dia pun kemudian pergi keluar meminta pertolongan dari warga lain, dan Hertalina yang sama sekali tidak menduga akan mendapat serangan dari sang suami yang baru pulang dari ngopi itu, sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan dan pembelaan diri. Tubuh Hertalina seketika jatuh ke lantai.
Agus yang masih memegang sajam berdiri dan hendak melarikan diri. Saat itu sebenarnya dia sempat ditahan oleh para kerabat atau warga yang sudah masuk ke rumah Hertalina, namun karena mungkin sama-sama kaget dan panik dan belum bisa mencerna sepenuhnya apa yang terjadi malam itu, maka malam itu Agus pun berhasil melarikan diri. Seluruh warga yang datang berganti fokus kepada tubuh Hertalina yang tampak masih hidup saat itu. Segera saja mereka bawa ke rumah sakit Shevani di kota tebing tinggi, berharap jika nyawa Hertalina masih bisa diselamatkan. Pihak kepolisian terdekat juga sudah menerima laporan dari para warga yang datang melaporkan kejadian itu. Dan sepertinya pihak kepolisian tidak perlu ada bukti tambahan lagi, karena seluruh kejadian tersebut terekam di live Facebook milik korban sendiri. Pihak keluarga yang mengantar Hertalina ke rumah sakit berharap-harap cemas, berdoa semoga saudaranya itu masih bisa diselamatkan. Namun berita sedih pun akhirnya mereka terima di pukul 2 dini hari, di mana nyawa Hertalina tidak bisa diselamatkan lagi karena kehilangan banyak cairan merah akibat serangan sajam dari sang suami. Tubuh Hertalina yang sudah tidak bernyawa kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk dilakukan visum. Seluruh anggota keluarga berduka mendengar berita ini. Mereka sama sekali tidak menyangka dan tidak siap dengan kepergian Hertalina, saudara kesayangan mereka yang begitu tiba-tiba. Mereka berharap jika pihak kepolisian dapat dengan cepat menangkap Agus yang masih melarikan diri ke tempat persembunyiannya. Tanggal 3 November 2024 pukul 8:30 pagi, tim penyelidik mulai mengumpulkan informasi mengenai keberadaan Agus. Mereka juga meminta kerjasama dari masyarakat setempat. Akhirnya tidak butuh waktu lama, keberadaan Agus terendus juga. Dia dikabarkan sedang bersembunyi di sebuah rumah milik kerabatnya yang terletak di Dusun 2, Desa Pon, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Sedang Berdagai. Jadi masih satu kecamatan dengan lokasi TKP ya sobat, gak begitu jauh. Tanpa perlawanan, Agus pun dapat diringkus dan dibawa ke kantor kepolisian untuk kemudian dimintai keterangan. Agus pun mengakui seluruh perbuatannya itu, di mana dia sama sekali tidak bisa mengelak ya sobat, karena ada bukti video live Facebook kan. Yang menjadi pertanyaan besar semua pihak adalah apa motif Agus menghabisi nyawa istrinya sendiri, istri yang baru 1 tahun dinikahi. Agus pun kemudian memberi penjelasan bahwa sakit hati dan cemburulah yang menjadi motifnya. Dia mengaku sakit hati karena sang istri sering menghina dirinya, dan juga sang istri masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Ini dari keterangan Agus ya sobat. Namun dalam salah satu postingan pihak keluarga Hertalina, mereka menolak keterangan Agus itu. Menurut mereka itu adalah fitnah kepada korban, di mana selama ini korban sudah berbuat banyak, sudah berkorban banyak untuk suaminya. Namun suaminya itu yang sering mengajak ribut kalau tidak ada uang. Ya sering begitu ya sepertinya sobat. Pelaku bebas berbicara apapun untuk membenarkan perilakunya karena dia tahu bahwa korban sudah tidak bisa lagi membela diri. Atas tindakannya ini Agus pun terancam diberi hukuman penjara selama 15 tahun. Gimana sobat? Kelamaan atau kurang lama nih? Kita doakan saja ya, semoga kakak Hertalina Boru Simanjuntak bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan untuk menghadapi semua ujian ini. Ya sobat, seperti itu peristiwa viral yang menimpa kakak Hertalina yang bisa Mbak Tiul simpulkan dari berbagai sumber di media sosial. Bagaimana pendapat sobat semua mengenai kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Mohon untuk tetap menjaga jari kita supaya tidak menyakiti hati orang lain. Terima kasih untuk sobat semua yang mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.